Selamat pagi mahasiswa. Hari ini kita melanjutkan kelas metode numerik atau kalau di tempat lain juga kadang-kadang disebut analisa numerik. Kali ini kita akan bicara mengenai integral yang dilakukan dengan pendekatan numerik, bukan pendekatan analitik menggunakan kalkulus. Silakan bagi Bapak Ibu atau mahasiswa yang ingin mendapatkan bab lain dari metode numerik, silakan melihat video lainnya di playlist metode numerik di channel Engineer Indonesia ini. Tersedia juga banyak bab dari buku Capra, Numerical Methods for Engineer. Seperti kita ketahui, metode numerik ini semakin banyak digunakan dan kita harus mengenal paling tidak sampai level intermediate. Karena apa? Karena computer based analysis itu semakin berkembang. Mau di industri, mau di mobil, atau di kontrol dan sebagainya, atau simulasi, ini akan semakin banyak. Makanya paling tidak kalian mengenal sampai intermediate apa yang disebut dengan metode numerik ini. Nah, computer based EFI atau ECU ini banyak dipasang di mobil, baik mobil bensin ataupun mobil diesel. Karena apa? Mampu meningkatkan efisiensi, akselerasi, dan power. Jadi kalau mobil-mobil terbaru, kebanyakan sekarang sistem injeksi itu menggunakan kontrol computer base, baik di mobil bensin yang menggunakan EFI atau kalau di mobil diesel kita mengenalnya sebagai ECU. Computer base ini mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah tingkat presisi dan kecepatan reaksi lebih tinggi. Ya, kalau sistem mekanik ini kecepatan reaksinya cenderung lambat, sangat lambat dibandingkan dengan computer base. Ya, jadi buka tutup valve, kapan injeksi ini lebih cepat kalau dilakukan berdasarkan computer base. Nah, kita sekarang belajar contoh aplikasi di uji tarik. Kita tahu bahwa UTS, Ultimate Tensile Strength, adalah titik puncak ini. Bagaimana mendeteksi si komputer ini? Dia mendapat data regangan-tegangan, ya. Kemudian dia menghitung turunan pertama misalnya. Turunan pertama di sini berarti positif, ya kan? Sedangkan di sini negatif. Nah, sebelum dia berubah menjadi negatif, akan ada saat dia menjadi nol. Ya, itulah yang kita sebut dengan misalnya ultimate tensile strength. Kemudian, untuk menghitung ketangguhan, komputer yang terhubung dengan mesin uji tarik juga bisa melakukan perhitungan ketangguhan material ini dengan cara menghitung luas di bawah kurva. Kita tahu dari definisi material teknik bahwa ketangguhan jika dilihat dari kurva regangan-tegangan adalah luas area di bawah kurva uji tarik, di mana ketangguhan ini adalah berhubungan dengan kekuatan impact. Nah, kita sekarang bicara aplikasi metode numerik atau analisa numerik di termodinamika. Saya yakin kalian sangat mencintai termodinamika, apalagi termodinamika 2. Contoh adalah siklus Otto di sini. Kita punya langkah ekspansi dari C ke D, kompresi dari A ke B. Nah, dari integral persamaan dari C ke D ini, integral dari VB ke VA atau VC ke VD akan menghasilkan luas area yang ini ya. Bukan hanya yang diwarnai abu-abu tapi sampai ke bawah. Kemudian integral dari B ke A untuk VB ke VA adalah yang putih ini. Nah, sekarang kita dapat bahwa kerja Neto adalah integral dari C ke D dikurangi integral dari B ke A. Itu adalah kerja Neto kita. Sedangkan hal yang sama juga berlaku di siklus Rankine, bahwa kerja Neto adalah luas area yang kuning ini. Maka juga bisa dihitung dari apa?
luas area kurva yang atas, integral ya sampai ke bawah sini, dikurangi integral dari 3 ke 2 untuk daerah yang bawah. Maka yang kuning ini adalah integral atas dikurangi integral bawah, maka menjadi kerja neto. Maka kita sekarang sadar bahwa penggunaan Magnum itu sudah meluas, mulai dari uji tarik, analisa uji tarik, kemudian di FA, ECU, kendaraan atau mobil, kemudian di siklus Otto, demikian juga diesel atau Brayton, atau juga di siklus Rankine. Maka nanti kita semua berharap bahwa mahasiswa bisa mengaplikasikan, bukan hanya sekedar memahami, mengaplikasikan metode numerik atau analisa numerik ini di permasalahan engineering. Sekali lagi, seperti yang kita sampaikan, untuk menghindari round of error yang besar, maka kita akan menggunakan Excel daripada menggunakan kalkulator. Kemudian untuk menghindari translation error yang besar, maka kita harus up to date terhadap metode-metode baru yang bertujuan untuk dua hal. Satu, menghitung lebih cepat, artinya iterasi mungkin bisa lebih pendek. Dan yang kedua adalah menghasilkan kepresisian yang lebih tinggi, sehingga true error-nya dapat berkurang. Nah, kita akan belajar 4 metode saja untuk pertemuan kali ini, yaitu metode trapezoidal, Simpsons sepertiga rule, Simpsons 3/8 rule, dan Bowles rule. Nanti kita akan melihat berbagai metode ini akan menghasilkan translation error yang berbeda juga. Nah, sekali lagi tugas kita adalah memilih metode yang memiliki translation error yang semakin sedikit. Kenapa? Karena biasanya dalam metode numerik atau simulasi, integral ini mungkin hanya satu kotak kecil di antara rangkaian series atau paralel terhadap pemrograman kita. Kalau hasil dari integral ini menghasilkan error yang besar, maka bagian ke belakang yang merupakan lanjutan dari hitungan integral atau metode numerik ini akan semakin besar errornya, ya. Nah, bentuk paling sederhana dari integral adalah trapezoidal rule. Sekarang trapezoidal rule tidak banyak digunakan lagi karena errornya lebih besar dibandingkan metode lainnya. Mari kita belajar bersama bahwa trapezoidal rule adalah mengambil 2 titik, yaitu di batas integral A dan B saja. Maka kita membuat garis lurus dari FA ke FB, trapezium seperti ini, dan ini adalah integral. Maka kita tahu bahwa integralnya memberikan error yang besar. Kenapa? Karena daerah yang tidak berarsir ini, meskipun di bawah kurva, tetapi di atas FA dan FB, maka ini tidak terhitung. Ya, ini adalah error yang dihasilkan dari metode trapezoidal ini. Ya, rumusnya sederhana, tidak banyak dipakai, tapi saya jelaskan di sini karena ini memberikan landasan berpikir tentang metode-metode lainnya. Nah, ini adalah trapezoidal rule yang sebelah kiri bahwa kalau kurva bentuknya seperti ini, maka hasil metode numerik integralnya ada di bawah integral hasil analitik. Maka ini adalah errornya. Ya, jadi hasil analitik lebih besar daripada numerik. Sedangkan yang sisi kanan sama-sama trapezoidal rule, hasil numerik lebih besar daripada hasil analitik, sehingga ini errornya. Daerah ini akan menjadi error. Ya, kalau yang ini numerik lebih kecil daripada analitik, yang ini numerik lebih besar daripada analitik. Nah, metode berikutnya adalah metode Simpsons sepertiga. Integral ini dikembangkan ya dan memberikan hasil error yang lebih sedikit atau lebih kecil daripada metode trapezoidal. Idenya sederhana, yaitu memperbanyak titik ketika menarik garis sehingga
semakin banyak titik, maka errornya juga akan semakin kecil. Metodenya sederhana, kalau kita integral dari A ke B, ya dari A ke B seperti ini, maka kita membaginya menjadi beberapa segmen yang lebih kecil-kecil, bukan hanya satu segmen besar trapesium seperti di metode trapezoidal. Dengan metode yang kecil-kecil ini, ya, maka errornya juga akan semakin minimal karena selisih antara analitik dan metode numerik akan bisa diperkecil. Nah, metode berikutnya adalah 3/8 rule, ya. Kita membaginya menjadi segmen yang lebih kecil lagi, ya, menjadi segmen yang lebih kecil lagi, di mana X0 adalah A, batas bawah integral kita, dan X3 adalah B, batas atas integral kita. X1 adalah A ditambah sepertiga B minus A, sedangkan X2 adalah A ditambah 2/3 B minus A. Ya, jadi inilah nanti yang akan menjadi dasar perhitungan menggunakan Simpson seperti 3/8 rule. Nanti di exercise kita akan membandingkan di antara metode-metode ini, kita akan bandingkan mana yang lebih memberikan true error lebih kecil jika dibandingkan dengan metode analitik. Oke, ini adalah metode-metode lainnya. Sebenarnya lebih banyak metode lagi yang beredar sekarang, cuman kita tidak perlu pelajari semuanya di kelas ini. Kalau kalian ingin melakukan simulasi numerik, nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut di simulasi numerik. Ada juga Boyle's Rule. Boyle's Rule, segmen dibagi menjadi lebih kecil lagi, di mana X0 adalah A, batas bawah integral kita, X4 adalah B, batas atas integral kita, X1 adalah A ditambah 1/4 B minus A, X2 adalah A ditambah 2/4 B minus A, dan X3 adalah A ditambah 3/4 B minus A kita. Ya, nanti kita akan bandingkan supaya kalian mendapatkan gambaran yang lebih jelas.